menjawab kata dan memperagakan. Ya. Oke, untuk kelompok 1 siapa yang mau jadi peraga? Dimas. Oke, Dimas yang mau jadi peraga. Kelompok 2 siapa yang mau jadi peraga? Tetap aja. Oke. Yang kelompok 3 siapa yang mau jadi peraga? Cepatlah. Sok, sweet. Sok. Ya. Oke, udah, Fadlan. Oke, sip. Ya. Udah. Sekarang yang memperagakan ngebalik ke sana. Ya, agak kasih jarak, Nak. Agak kasih jarak. Ya, kasih jarak. Oke. Nanti Bu Yes akan memberikan katanya. Ya. Oke. Sudah siap? Sudah siap? Oke, sudah siap? Oke. Apa harus lari di tempat dulu? Nggak usah kan? Oke, katanya ini. Oke. Oke. Oke, siap ya? Oke, sudah siap? Oke, 3, 2, 1. Gua pocong. Kang Guru. Pocong jangan. Ya, terus. Ayo terus. Sholat. Aktif dong. Nih, jadi saya. Ini sumpah pocong. Ya. Oh. Bisa ya? Oke. Pusing ya? Oke, 3, 2, 1. Senyum. Ayo. Sopan santun. Ayo. Sakit gigi. Lari. Jangan diam. Oh, Saya. saya lucu. Saya manis. Ikut saya. Imut manis. Imut saya. Terus Patah. Oh, manis saya. Rambut panjang. Hah? Rambut panjang. Nih, manis imut. Ya benar, kata pertama benar. Tinggal kata kedua. Oke. Manis saya. Manis panjang. Udah. Ribut, tipat, Terakhir ya. Oke. Awas jangan ngomong demo bro. Mas, ini apa, Mas? Itu kan terus Ya. jauh. Oke. Siap? 3, 2, 1. Tipas yang Nama kelompok si Dimas ngapain? Dimas yang benar. Selama. Oh, Afrika. Berawa. Putra Putri. Oh, Putri apa? Princess. Apa? Oh, Tegri banget deh. Putri terbang. Cinderella. Ayo. Berenang. Oh, Putri Duyung. Putri Duyung. Bukan. Putri Dugong. Putri Ira. Putri. Oke. Enggak tahu. Awas lu ngomong. Jangan ngomong masih di mana? Kita Dimas. Dimas silakan Dimas.
Oke, siap memperagakannya? Oke, 3, 2, 1. Bibir. Lipstick. Lipstick. Gincu. Bibir. Apa sih? Masih Merah. Kelompok 3 akhir tepuk tangan dong. Balik. Oke, udah, udah. Jadi masalah enak. Oke, oke ya. Oke, Besi mau tanya hasil dari, kita refresh dulu ya. Hasil dari apa games yang tadi, apa yang kalian dapatkan? Bica, apa yang Bica dapatkan? Games tadi. Hah? Apa? Nggak apa-apa, ngomong aja, nggak apa-apa. Apa? Pendapatnya. Terus? Aku Sok, kekompakan. Kenapa? Kekompakan. Kekompakan. Oke, ada lagi? Azet. Betul kata Alika, cara merespon terus rasa kreativitas pekerja, bagaimana kekompakan kelompok itu dan bagaimana mereka memperhatikan dengan benar. Oke. Ada lagi? Menyenangkan. Menyenangkan. Terus apa lagi? Ada lagi? Masuk nggak ke dalam? Melatih otak. Buat ngapain? Berpikir. Berpikir. Berpikir, konsentrasi. Oke. Nih ya. Ya. Dari permainan itu kalian bisa melatih kerjasama, ya. Terus ada respon di situ, ya. Kalian juga ada memiliki keterampilan-keterampilan untuk berbicara, memberikan pendapat, terus berefleksi juga dari hasil yang sudah kalian dapatkan. Bu Desi langsung masuk ke dalam materi. Jadi yang kita masukkan adalah materi tentang jalin koneksi. Dan di dalam jalin koneksi ini ada yang disebut dengan keterampilan mendengar aktif. Ya, jadi kalian sebelumnya kalau misalnya pengen ada komunikasi yang baik, berarti pastinya akan ada keterampilan mendengar yang aktif. Di situ ada urutannya, keterampilan membuka percakapan, keterampilan bertanya, keterampilan merespon, keterampilan menyimpulkan, dan keterampilan merefleksi dan keterampilan menyimpulkan. Jadi setiap manusia pada saat kalian berkomunikasi pastinya ini semua akan ada, ya kan? Kita mau bertanya, kita koneksinya bagaimana, kita responnya gimana. Kalau orang itu lagi sedih, kita harus bagaimana. Kalau orang itu sedang marah, kita harus bagaimana. Gitu ya. Oke. Next. Ya, di sini tuh ada tuh ya. Keterampilan ini termasuk pada keterampilan. Nah, ini ada beberapa 5 unsur keterampilan membuka percakapan. Atau ini solder, ini bukan solder ya. Nah, ya, ini bagian dari kemampuan atau keterampilan. Ya, S-nya itu squarely. Ya, misalnya menghadapi murid secara langsung, dari mulai posisi duduk, ya. Pada saat kita berkomunikasi, ya, itu seperti apa, dan bisa memberikan rasa nyaman kepada teman yang diajak bicara. Ya, open posture, jadi mempertahankan posisi tubuh yang terbuka dalam arti bukan buka-bukaan ya,
Ya, jadi kamu hindari gerakan-gerakan yang membuat gelisah. Ya, jadi itu saya bilang tadi. Pada saat kita berkomunikasi, bagaimana kita memberikan rasa nyaman kepada teman-teman atau lawan bicara kita. Ya, oke. Di sini Bu Yesi juga nanti meminta kalian untuk mensimulasikan, ya, mensimulasikan konseling, ya. Nanti ada sebagai guru, ada sebagai murid. Nanti kasusnya Bu Yesi sampaikan, ya. Terus adanya keterampilan bertanya, ya. Di sini adanya proses komunikasi empati sangat tergantung pada kualitas. Jadi pada saat kita bertanya, itu kita lihat dulu nih. Pada saat teman kita sedih, masa kita diajak pertanyaannya yang bikin dia gimana juga gitu kan? Otomatis kan harus berusaha, pertanyaannya harus tetap berusaha membuat tenang, gitu ya. Lanjut, adanya keterampilan merespon. Bagaimana cara kita merespon lawan bicara kita? Ya, bagaimana cara kita merespon pada saat dia sedang gelisah, pada saat dia sedang sedih? Kita harus merespon seperti apa? Apakah kita ikut ke dalam permasalahannya? Apakah kita ikut ke dalam rasanya? Ternyata iya kalau di samping itu sering banget ya. Ada rasa empati, ada rasa simpati di situ. Ya. Nah, oke, saya meminta kalian untuk mensimulasikan pada saat kita berkomunikasi antara guru dengan pesertanya, ya. Misalnya yang menjadi pesertanya adalah guru BK. Nah, kan tahu dong kalian guru BK itu harus apa? Iya kan? Pada saat guru BK menggali permasalahan si anak itu harus seperti apa? Ya, saya minta mensimulasikan salah satu teman dari kalian, ada yang bersedia menjadi guru BK? Cinta. Yang menjadi siswa? Saya setuju. Kalau enggak, saya setuju. Oke, yang menjadi siswa ada? Enggak? Oke, siap. Menjadi siswa, ya. Saya minta posisi kasusnya adalah ini posisinya si konselor guru BK, bagaimana cara dia menggali permasalahan anak, ya. Ingat ya ceritanya. Si Pasya kan nomor 2 ya. Pasya itu memiliki permasalahan, dia sering bolos, ya. Dia sering bolos sekolah karena ikut-ikutan teman, ya. Nah, Cinta harus menggali kenapa alasannya dia sampai bolos sekolah, ya. Bisa? Oke, silakan. Saya minta simulasinya 2 kali ya. Jadi ada 2 kasus, ya. Oke. Assalamualaikum Pak. Ya Pak, masih ada kartu. Oke Pak. Anda tahu kenapa saya panggil? Siap, saya tahu. Karena Anda terjalinkan sekolah. Ya Pak, apa saya boleh tahu Anda boleh dengan siapa aja? Semua teman sekelas Pak. Kelas yang sekarang. Ya. Saya akan membuatkan surat untuk pengelakan kepada apakah Anda siap? Ya Pak. Kalau udah panggil jangan menggunakan pemanggilan. Ya Pak. Siap Pak. Kita bangun Pak. Ruangan dong. Jadi nanti di sini situasinya ini maksa kayak gue dengerin, tapi guru BK itu kayak gitu, ya. Oke, siap? Oke, 3, 2, 1. Permisi Ibu, aku pengen cerita tentang di lingkungan kelas, karena di kelas itu ada pembulian. Tapi pembulian itu nggak bisa gitu loh. Kan
sih? Ada. Oke. Terus apakah ada solusi di situ? Ada. Solusinya tadi pemanggilan orang tua. Pemanggilan orang tua dan apa? Jangan ulangi lagi. Oke. Ya. Jadi guys, pada saat kita menjalin koneksi, artinya harus ada respon di situ, harus ada pembacaan masalahnya, ada problem solvingnya. Pada saat mereka punya atau memiliki masalah. Nah, sebagai seorang BK, otomatis tidak hanya menggali dan kepo, ya. Kan katanya kalau guru BK itu kepo ya. Tapi keponya itu harus kepo yang bermanfaat. Artinya bisa memberikan solusi di situ. Jadi tidak hanya kepo, tetapi bisa memberikan solusi. Pada saat kalian akan proses konseling tadi bisa dirasakan bahwa ada perbedaan dengan Anja dan ini, terus Tasya dan Tata. Kalau Anja posisinya di situ sebagai seorang guru BK yang cuek, yang kesibukannya mungkin nggak tahu luar biasa ya. Jadi sampai-sampai tidak memperhatikan anak didiknya. Nah, beda lagi dengan Padna. Kalau Padna enggak, dia merespon, membuat nyaman, terus adanya komunikasi yang baik di situ antara guru konselingnya dengan siswanya. Ya, oke, dari sini dari materi jalin koneksi ada yang mau ditanyakan? Sekarang berarti beda kan? Ya, oke. Dari simulasi yang satu kedua dan paparan yang sudah saya sampaikan mengenai bagaimana cara kita menjalin koneksi, apa sih yang kalian dapatkan? Bro? Bisa didapatkan pentingnya komunikasi antara guru BK dan murid itu agar bisa terjadinya penyelesaian masalah yang dialami oleh murid dan dapat diberikan solusi oleh guru BK. Oke. Terus? Hah? Oke, apakah diperlukan keterampilan-keterampilan khusus pada saat kita misalnya menjalin komunikasi atau adanya jalin koneksi yang baik dengan lawan bicara? Menurut aku gak selalu perlu sih. Yang penting bisa bikin nyaman, bisa bikin jujur, sama bisa nyelesain masalahnya. Di situ ada proses untuk menjaga kerahasiaan nggak? Yang harus menurut kalian harus ada ya. Kenapa? Karena itu salah satu privasi murid. Karena salah satu privasi murid yang tidak harus disampaikan ke temannya yang lain. Oke. Mungkin materi yang sudah saya sampaikan insya Allah akan bermanfaat dan jelas buat kalian. Terima kasih. Bu Yesi tidak akan panjang lebar, tetapi Bu Yesi hanya minta nih satu, silakan berdiri. Silakan berdiri.